Jadi Dr. Dewi Lokida ini adalah lulusan dari sekolah eh, Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Beliau juga menjadi kepala laboratorium di Rumah Sakit Kabupaten Tangerang dan juga kepala Ina Respon. Jadi pengalaman beliau sangat banyak. Mungkin ininya juga seperti tadi dilaporkan juga dari Ina Respon, ada banyak penelitian yang sudah dilakukan tentang HIV. Kepada Dr. Dewi Lokida, saya persilahkan. Dok, silakan dok. Ah, oke. Sudah kedengeran? Siap. Sudah ya, sebentar. Apa ini? Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Bahagia sekali pagi ini saya bisa ketemu mungkin dengan guru-guru saya yang saya hormati, teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk PT MedQuest yang telah mengundang saya. Pagi ini kita bertukar pengetahuan aja ya tentang HIV dan mungkin ada refreshing ya. Ya, mari kita kenalan dulu nih dengan Human Immune Deficiency Virus atau HIV. Kita tahu bahwa HIV itu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Targetnya sel leukosit, khususnya sel CD4 ya, yang bertanggung jawab melawan infeksi. Kalau secara taksonomi dia masuk dalam famili Retroviridae, subfamilinya Orthoretrovirinae lentivirus. Ada dua tipe, HIV 1 dan HIV 2. Nah, yang paling banyak global dunia ini adalah HIV 1. Dia terbagi dalam 4 grup, M, N, O, P. Nah, yang paling banyak dari seluruh grup tadi, grup M, ya, dia menjadi dibagi 9 subtipe A, B, C, D, F, G, H, J, dan K. Kalau HIV 2 ini prevalensinya lebih rendah, banyaknya di Afrika Barat, terus tidak terlalu ganas dengan viral load yang tidak setinggi HIV 1. Kenapa ya nggak bisa? Nah, oke. Nah, peta ini menggambarkan distribusi HIV secara global ya. Jadi kalau di Eropa, Amerika Utara ya, Eropa Tengah itu B banyaknya. Kalau di Afrika itu seperti CRF 02AG, kalau di Asia itu ada yang C, ada A, CRF 01AE. Bagaimana di Indonesia? Nah, ini pekerjaan yang sedang kami kerjakan ya, jadi belum publish. Memang kalau hasilnya di Indonesia itu banyaknya adalah CRF 01AE, kemudian ada juga gabungan B dengan CRF 01AE, ada beberapa CRF 02AG yang mungkin ini yang datang dari Afrika ya penularannya, kemudian ada juga yang D. Ya. Nah, refreshing dulu ya kita eh, harus tahu, harus mengerti morfologi daripada virus HIV dan siklus hidupnya supaya kita nanti mengerti mengenai terapi ya serta pemeriksaannya. Jadi morfologinya virus HIV ini terdiri dari ada kapsidnya ya. Di kapsid itu di dalamnya ada inti sel virus RNA, kemudian ada envelop selubung luarnya ya. Lalu ada enzim di dalamnya itu protein yang nanti memfasilitasi langkah-langkah siklus hidup. Lalu ada glikoprotein yang seperti duri nancep di envelopnya ya. Salah satunya ada GP120, GP41, nanti ada GP24 dan lain-lain. Nah, untuk nanti mengerti mengenai apa namanya kerja obat antiretroviral, saya ingin sedikit menerangkan mengenai siklusnya. Jadi, pertama-tama itu penempelan badik ya. Jadi si virus ini menempelkan diri sendiri pada reseptor yang ada di permukaan CD4 sel inang ya. Kemudian dia akan menempel pada koreseptor CCR5 dan CXCR4 ya. Nah, tahap kedua
dia akan fusi setelah menempel. Nah, tadi glikoprotein 120 sama glikoprotein 41 yang ada di selubung virus itu akan memfasilitasi terjadinya fusi antara membran sel virus dan membran sel inang, sehingga memungkinkan masuknya inti sel virus beserta enzim-enzimnya itu ke dalam sitoplasma sel inang. Nah, tahap ketiga kita tahu akan terbentuk HIV itu kan RNA ya. Nah, tahap ketiga begitu berada di dalam sel inang, virus tadi akan menggunakan enzim reverse transkriptase mirip dia untuk merubah RNA virus menjadi DNA virus yang kita sebut sebagai provirus HIV. Nah, konversi dari RNA jadi DNA ini memungkinkan virus masuk ke dalam inti sel inang dan bergabung dengan materi genetik dari si sel inang. Nah, setelah masuk, dia akan berintegrasi, DNA virus akan berintegrasi dengan DNA sel inang, lalu DNA virus akan memerintahkan mesin replikasi sel inang untuk membentuk RNA virus ya. Jadi tidak bikin RNA sel inang, tapi bikinnya jadi bikin RNA virus ya. Nah, lalu selain jadi RNA virus, dia juga si DNA virus akan memerintahkan mesin si sel inang membentuk protein yang merupakan bahan bangunan untuk merakit virus baru. Tahap selanjutnya adalah perakitan. Jadi nanti dia dirakit RNA sama proteinnya virus itu dirakit menjadi imatur HIV. Dan tahap terakhir nanti dia keluar jadi bading. Nah, setelah keluar jadi bading, nanti enzim protease yang ada di itu akan memecah materi genetik yang panjang jadi pendek-pendek sehingga menghasilkan virus baru yang infeksius. Nah, ya semoga bisa dimengerti. Nah, tahap-tahap tadi penting untuk supaya kita mengerti target dari pengobatan antiretroviral karena di tahap-tahap tersebutlah si obat tadi bekerja. Sekarang mari kita bicarakan mengenai fase infeksinya. Jadi, infeksi HIV itu ada fase akut sama fase kronis. Nah, di fase akut ini ada yang namanya eclipse fase atau gerhana, yaitu kurang lebih 10 hari dari mulai dia terinfeksi sampai terdeteksinya RNA di dalam darah, yaitu pada proses viremia ya. Nah, setelah itu dia akan virus viralot akan meningkat secara eksponensial mencapai puncaknya di minggu sekitar 21 sampai 28 ya, minggu 21 sampai 28 hari setelah infeksi dan bisa mencapai sampai 10 juta kopi ya. Jadi 10 pangkat 7. Nah, tingkat viremia yang tinggi tadi biasanya hanya beberapa minggu saja yang lalu dia menurun. Hal ini menunjukkan bahwa sel inang itu akan menghasilkan respon imun yang bisa mengendalikan replikasi virus. Kemudian jumlah virus akan menurun ke kondisi stabil yang disebut sebagai set point virus. Nah, setelah set point virus inilah ini yang akan menjadi prediktor kuat terhadap tingkat perkembangan virus nanti jangka panjang ya. Nah, setelah itu viralot akan menetap hingga gambaran klinis berkembang menjadi AIDS ya. Nah, pada saat peningkatan viralot tadi jumlah CD4 menurun, kemudian jumlah CD4 meningkat lagi tapi ke tingkat yang tidak setinggi awal. Sedangkan di fase akut ini ada yang namanya primary infeksi, yaitu periode dimulai terjadinya infeksi sampai terbentuk respon antibodi ya, dan dibagi beberapa tahap klinis. Berdasarkan urutan kita nanti mendapat positivity hasil pemeriksaan lab, itu ada stadiumnya namanya VBIC ya. VBIC 1 itu saat kita dapat positif RNA, VBIC 2 positif antigen, VBIC 3 positif antibody ya dengan ELISA, nanti VBIC 4, VBIC 5 itu antibody dengan Western blot. Nah, dari infeksi akut akan terjadi infeksi
kronis itu kira-kira setelah VBIK 5 hari ke 100 ya. Nah, fundamental event ya, kejadian fundamental di akut HIV infeksi tadi, infeksi itu terjadi setelah paparan yang berulang-ulang, misalnya paparan seksual yang berulang, ya diperlukan untuk terjadinya infeksi. Jadi jarang sekali hanya dapat satu virion terus langsung jadi infeksi. Jadi harus berulang dan harus banyak. Nanti virus akan bereplikasi di mukosa, ya, kemudian diangkut ke kelenjar getah bening untuk terjadi amplifikasi lebih lanjut. Nah, pada puncak viremia, pasien menunjukkan gejala dan saat inilah biasanya akan terbentuk reservoir virus laten di jaringan limfoid lain. Mengapa kita perlu memeriksa RNA HIV atau NAP? Ya, kenapa penting dalam manajemen pasien? Tadi seperti sudah dikatakan oleh Prof. Evi, salah satunya untuk monitoring terapi ya. Nah, jadi terapi dan manajemen terapi dari HIV utama adalah pemberian antiretroviral yang harus dimulai sesegera mungkin setelah tegak diagnosis, kecuali kalau pasien itu sudah mendapatkan IO ya, infeksi oportunistik. Kenapa? Karena di awal terapi itu biasanya viral load-nya sangat tinggi ya. Nah, jadi kalau pas saat viral load sangat tinggi kita sudah memulai antiretroviral terapi, maka akan mengurangi waktu untuk mencapai supresi virus ya. Lalu meningkatkan laju supresi virus, menghentikan progresivitas terjadinya imunodefisiensi serta mengurangi terjadinya infeksi oportunistik dan penularan. Sehingga makin cepat tegak diagnosis itu makin baik. Coba kita lihat sekarang penegakan diagnosis di kita ya. Saat ini untuk yang usia di atas 18 bulan kita biasanya pakai rapid antibody. Udah gitu rapid antibody-nya dropping pula ya. Nah, yaitu R1, R2, R3 ya. R1 kita tahu lah sensitivitas di atas 99, R2 spesifitasnya di atas 98, R3 spesifitas di atas 98 sesuai dengan Permenkes ya. Nah, ada beberapa kelemahan. Yang satu, yang pertama, kalau pemeriksaan R1-nya negatif, dia tidak dilanjut ke R2, R3 dan dilaporkan sebagai HIV negatif. Nah, pada pasien-pasien yang infeksi akut ya, yang belum memiliki antibodi, tentu saja hasilnya akan negatif ya, terutama yang pada window period serologi ya. Jadi pasien tidak akan mendapat terapi sampai nanti muncul gejala. Jadi akan ada keterlambatan pemberian terapi. Yang kedua, kalau hasilnya inkonklusif, kita tahu hasil inkonklusif harus ditunggu kan ya 2 minggu, 14 hari gitu. Jadi pasien menunggu lagi tuh 14 hari untuk bisa mendapatkan antiretroviral atau tidak. Padahal tadi kan katanya sesegera mungkin ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan ada yang VBIK 1, 2, 3. Nah, jadi ada jendela sekitar 10 hari antara VBIK 1 di mana kita deteksi RNA dengan VBIK 2 deteksi antigen dan VBIK 3 deteksi antibody. Alasan lain pentingnya pemeriksaan RNA ya atau NAT adalah mencegah terjadinya kontaminasi virus pada produk darah. Menurut WHO itu kasus HIV yang disebabkan kontaminasi produk darah di dunia itu sekitar 2-4%, cukup banyak ya. Nah, beberapa penelitian mengemukakan adanya penularan HIV, banyak penelitian ya. Bahkan kami di RSU Tangerang baru-baru ini juga menemukan ya pasien HIV positif akibat post transfusi ya. Nah, pemeriksaan ini NAT pemeriksaan RNA ini bisa mendeteksi keberadaan HIV di awal ya perjalanan infeksi dibandingkan serologis ya. Jadi kita bisa mengurangi window period ya yang dalam darah dari 22 hari menjadi 10 sampai 15 hari. Nah, jadi
banyak sekali penelitian bahwa dengan pemeriksaan RNA ini kontaminasi produk darah bisa dikurangi. Bagaimana dengan di Indonesia? Sepengetahuan saya, pemeriksaan RNA atau NAT ini baru dikerjakan di PMI pusat ya. Saya nggak tahu kalau yang di center di Surabaya, Bandung, dan lain-lain, tapi yang pasti kalau di Tangerang baru menggunakan antigen antibodi dengan metode CLIA ya. Nah, kita sekarang lihat apa sih nukleot acid test atau NAT atau HIV RNA test ya. Jadi ada dua, yang satu kualitatif, yang satu kuantitatif ya. Nah, jadi kalau yang kualitatif sama seperti SARS-CoV-2 ya. Jadi kita ketemu city value-nya segini, nilai cut off positif segini. Kalau misalnya nilai cut off 40, kita dapat 25, artinya hasilnya positif. Jadi hanya melihat ada tidaknya materi genetik virus HIV tersebut di dalam darah. Sementara kalau yang kuantitatif ya, kuantitatif selain ada tidaknya kita juga bisa tahu kopisnya, jadi jumlahnya. Kalau zaman dulu itu kita harus bisa pakai metode PCR konvensional, pakai gel base, bisa pakai LAM dan lain-lain. Tapi kalau sekarang ini sudah terstandar, hampir semuanya memakai real time PCR. Ya. Nah, bagaimana kita mengukur pemeriksaan dari si nucleic acid test ini? Jadi, sensitivitas spesifisitasnya memang sangat tergantung pada target gen dan platformnya. Sensitivitas itu sekitar yang ada sekarang 20 sampai 50 copies ya HIV RNA per mililiter plasma. Nah, biasanya yang kita kalau dapat yang sudah tinggi ya, jadi 10.000, 1 juta, 10 juta itu true positif dan ini kita bisa temukan pada viremia yang tidak terkontrol. Kita juga bisa temukan false positif ya, seperti biasa tetap aja false positif kurang dari 10%, tapi kalau diulang biasanya negatif. False negatif bisa terutama mungkin kalau di luar negeri kita tahu sudah ada terapi prevention ya. Jadi yang pasangannya HIV dia makan obat antiretroviral prevensi. Jadi begitu kalau kita periksa dia positif tapi mungkin kopisnya sangat rendah, kurang dari 20 sehingga tidak terdeteksi. Zaman dulu versi-versi awal dari pemeriksaan asam nukleat atau PCR ini pakainya itu targetnya satu target amplifikasi tes ya. Dan ini ternyata namanya rentan terhadap adanya variabilitas ya. Tadi saya bilang kan ada subtype-nya CRF01, CRF02, AG, ada yang B, ada yang C. Jadi sekarang itu banyak platform yang sudah menggunakan dua target gen di yang very converse, daerah yang very converse, sehingga sekarang kemungkinan false negatif karena targetnya tidak cocok itu sudah sangat berkurang ya. Nah, target-target gen yang sekarang dipakai itu biasanya GAG ya. Jadi kalau GAG itu dia spesifik antigen yang untuk merakit virus. Kalau LTR itu long terminal repeated, itu daerah genom HIV yang panjang sekali, dia bertanggung jawab atas transkripsi dan reaktivasi virus. Nah, kalau POL itu singkatan dari polimerase, dia mengkoda poliprotein dan di dalamnya itu yang target gen untuk obat banyaknya. Jadi untuk reverse transkriptase, protease, dan integrase ya. Nah, ini beberapa perbandingan ya platform yang banyak dipakai di Indonesia ya. Jadi ada Rose itu pakainya GAG sama LTR, range-nya 20 sampai 10 pangkat 7, kemudian Abbott integrase, Kiagen. Nah, expert itu sudah pakai 2 gen ya, polimerase dan LTR, range pemeriksaannya antara 40 sampai sekitar 10 juta ya, 10 pangkat 7. Nah,
Banyak platform PCR yang beredar di dunia yang sudah diakui. Saya cuma ambil dari Proficiency Test College of American Pathology yang kami ikuti, ya. Jadi ada Abbott segala, dan ternyata si apa tuh Siemens ada, dan expert itu sudah masuk di listnya mereka, ya. Nah, sekarang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Evi, tujuan utama terapi antiretroviral adalah mencapai dan mempertahankan viral load pada keadaan yang tidak terdeteksi supresi kurang dari 50, ya. Dan menurut Permenkes, gagal terapi itu ada 3, virologis, imunologis, dan gagal klinis, ya. Saya akan banyak bahas babak yang gagal virologis saja. Jadi kalau viral loadnya lebih dari 10 kopi 2 kali berturut-turut, jaraknya 3 bulan, ya, setelah paling sedikit makan obat 6 bulan, dan adherence-nya baik. Jadi orang ada apa tuh makan obatnya memang sudah sesuai dan tidak pernah terlewat. Apa yang menyebabkan terjadinya gagal virologi? Nah, ini ada beberapa faktor yang bisa berkontribusi. Adanya resistensi obat, ya, tularkan atau didapat, kemudian viral load yang tinggi sebelum terapi ARF. Nah, makanya tadi ada beberapa penelitian yang menghubungkan bahwa kadar viral load yang tinggi sebelum memulai ARF itu berhubungan dengan adanya resistensi tertentu, ya. Kemudian ada faktor lain yang kita tahu, ada merokok, status yang dirahasiakan sehingga dia kesulitan dapat obat, ya. Kemudian adanya infeksi oportunistik atau obat-obat lain yang menyertai. Dari banyak faktor tersebut saya akan membahas mengenai yang hubungannya sama kita, ya, sama lab, yaitu kegagalan virologi karena resistensi obat karena adanya mutasi. Nah, resistensi terhadap obat antiretroviral ini terjadi saat virus bermutasi. Dia mengubah bentuknya, menciptakan strain resisten yang akan mempengaruhi seberapa baik obat berikatan dengan daerah di mana dia seharusnya bekerja. Akibatnya, virus akan terus bereplikasi. Nah, resistensi obat ini bisa yang dapatan, ya, karena tadi adherence-nya kurang baik, ya, atau apa saja dia memang dapat virusnya yang memang sudah resisten dari sananya, ya. Nah, jadi ada juga resisten terhadap obat-obat tertentu. Nah, mutasi pada gen yang berhubungan dengan tempat di mana obat itu bekerja tuh banyak sekali, ya. Ini list dari College of American Pathology, ya, drug resistant mutasi, ya, itu segini banyak, dan biasanya memang ditujukan pada gen reverse transkriptase, kemudian protease dan integrase, ya. Bagaimana kita bisa mengetahui mengenai adanya mutasi? Ya, pakai sequencing. Bisa kita targeted atau whole genome sequencing. Kalau lebih murah, memang yang targeted, ya. Kalau yang whole genome, ya sudah, kita periksakan seluruh gen dari HIV. Kalau yang targeted, kita targetkan saja, kita pilih gen yang berhubungan dengan obat-obat tadi. Artinya kita pilih gen polimerase, karena gen polimerase itu di dalamnya ada gen reverse transkriptase, ada gen protease, dan ada gen integrase, ya. Nah, kalau yang targeted kita bisa pakai platformnya Sangor. Kalau yang whole genome pakai Illumina. Oh, sekarang pakai Minayan juga bisa, ya. Kita pernah nyoba, berhasil, ya. Nanti datanya kita masukkan ke software namanya Stanford HIV Drug Resistant Database, ya. Nah, ini saya cuma kasih contoh saja.
Jadi mula-mula nanti seperti biasa ya, kita ekstraksi, kita amplifikasi sesuai tadi target genpolnya. Kalau sudah ada produknya, amplikonnya, kita masukkan ke alatnya. Nanti dari alat Sanger keluar tuh ATTGGC panjang, terus nanti kita analisis ya, mana yang integrase, protease, integrase, reverse transkriptase, ini urutannya. Yang di depan adalah protease, reverse transkriptase, ini integrase. Lalu data tersebut kita masukkan ke softwarenya Systemfort, nanti keluar deh nih hasilnya seperti ini ya. Reverse transkriptase ada mutasinya ini, terus dia resisten terhadap pseudofudid, terhadap ini ya. Nah, dengan seluruh keterangannya. Jadi kita akan lebih mudah. Ini pekerjaan kami dan belum selesai juga. Kita lihat ya. Yang ini kita mengerjakan pasien-pasien newly diagnosis ya. Ternyata memang yang baru terdiagnosa itu hasil tertinggi adalah tidak ada mutasi. Ya, tapi kita menemukan nih ada yang mutasi NNRTI 1, kemudian NRTI 1. Ini yang saya bilang apes ya, udah dapat virusnya yang sudah mutasi. Nah, kalau yang di virological failure itu memang yang paling banyak itu NRTI dan NNRTI ya, karena ini obat terbanyak backbone-nya obat yang dipakai ya di kita di Indonesia. Terus ada juga yang integrase dan protease. Jadi sebagai kesimpulan dari tadi kita sudah cerita tentang mengenai apa itu virus HIV, kemudian kenapa kita perlu memeriksa materi genetiknya, kemudian pemeriksaan ini bisa kita pakai untuk mencurigai ada infeksi dini ya, untuk screening darah. Pemeriksaannya caranya kita bisa pakai real time PCR yang kita punya. Saya tahu hampir semua teman-teman sekarang punya real time PCR ya, bisa atau yang komersial atau yang in-house, dan kalau kita curiga ada kegagalan terapi, kita bisa pertimbangkan genotype resistant testing atau GRT. Ya, demikian dari saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.